Om Swastiastu. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Gede Gaura Krisna dari kelompok 1 kelas D. Saya di sini sebagai moderator membahas tentang materi encoder bersama kelompok saya dengan dosen pengampun Iwayan Supriyana SSI MCS. Nah, sebelum itu, saya perkenalkan nama teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, diri saya sendiri, Igede Gaura Krisna, 06, dengan NIM 064. Yang kedua, Kalebio Stanpo dengan NIM 065. Dan yang ketiga adalah Kadek Dwi Ananda Krisna Pradita dengan NIM 066. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca tujuan pembelajaran kita. Setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan fungsi encoder. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis encoder. Yang ketiga, membuat truth table encoder. Yang keempat, menyusun persamaan boolean encoder. Yang kelima, merancang rangkaian-rangkaian encoder 4 to 2 dan 8 to 3. Yang keenam, yaitu melakukan simulasi rangkaian encoder. Yang ketujuh, membuat analisis kerja rangkaian encoder. Nah, ayo kita lanjut ke materi. Nah, apa itu encoder? Nah, encoder itu sendiri adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk mengubah satu input aktif dari beberapa input menjadi output kode biner. Dengan kata lain, encoder ini menerjemahkan posisi input yang aktif ke dalam bentuk angka biner yang lebih sederhana. Nah, encoder ini digunakan untuk menghemat jumlah jalur sinyal dalam rangkaian digital. Yang kedua, mengubah kondisi fisik, misal tombol atau sensor menjadi kode biner. Nah, yang ketiga, menjadi bagian penting dalam sistem komunikasi dan kontrol digital dan antarmuka input. Nah, jadi encoder biasanya memiliki 2 N input dan N output. Contoh, encoder 4 to 2 memiliki 4 input dengan 2 output. Selanjutnya adalah encoder 8 to 3 yang memiliki 8 input dan 3 output. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri encoder. Yang pertama adalah hanya satu input yang boleh aktif pada satu waktu. Jika 2 input aktif bersamaan, maka output menjadi tidak valid untuk encoder biasa. Yang kedua adalah menghasilkan output biner. Input mana yang aktif akan dikonversi menjadi kombinasi bit pada output. Yang ketiga adalah mengurangi banyaknya jalur sinyal. Encoder menghemat ruang rangkaian digital dengan mengecilkan jumlah sinyal output. Yang keempat adalah termasuk rangkaian kombinasional. Artinya, output hanya tergantung kondisi input saat itu, tanpa memori. Yang kelima adalah mudah diimplementasikan dengan gerbang OR. Sebagian besar encoder yang merupakan non-priority dapat dibangun hanya dengan gerbang OR. Yang keenam, memiliki struktur 2 pangkat N sama dengan N. Yang artinya adalah output dari suatu encoder merupakan pangkat dari angka 2 suatu input. Contohnya adalah pada encoder 4 to 2 atau 4 to 2, input yang merupakan angka 4 merupakan hasil dari 2 pangkat 2, yang dimana pangkatnya yang berupa 2 merupakan jumlah output sendiri, yaitu hanya 2 buah. Yang ketujuh adalah banyak digunakan dalam perangkat input, seperti tombol keypad, keyboard matrix, sensor digital, serta sistem kontrol robot. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis encoder. Yang pertama adalah encoder biasa. Encoder biasa, atau bisa disebut non-priority encoder, adalah encoder standar yang bekerja dengan asumsi hanya satu input yang aktif pada satu waktu. Cara kerja encoder biasa yang pertama adalah output ditentukan berdasarkan input mana yang bernilai 1, dan selanjutnya adalah input lain harus bernilai 0 agar output valid. Contoh kasus adalah jika suatu input bernama D2 aktif, yang artinya input D2 adalah 1, maka output akan menjadi kode biner dari angka 2, yaitu 010 pada encoder 8 to 3 atau 8 to 3. Kelebihan dari encoder biasa sendiri adalah rangkaiannya lebih sederhana, lebih mudah dirancang karena cukup menggunakan gerbang OR, serta konsumsi logika yang sedikit. Kekurangannya adalah tidak dapat menangani lebih dari satu input aktif. Jika D3 dan D5 aktif bersamaan, output menjadi tidak valid, dan begitu pula sebaliknya atau seterusnya. Dan yang kedua adalah tidak cocok untuk sistem nyata yang butuh prioritas. Selanjutnya ada priority encoder, yang merupakan encoder yang memiliki tingkat prioritas pada inputnya. Cara kerja priority encoder sendiri, yang pertama adalah jika beberapa input aktif sekaligus, maka input dengan prioritas tertinggi yang akan dipilih sebagai output. Yang kedua adalah biasanya pada encoder 8 to 3 atau 8 to 3 sebagai contoh, yang memiliki input D0 sampai dengan D7, maka D7 memiliki prioritas tertinggi, sedangkan D0 yang memiliki prioritas paling rendah. Contoh kasusnya adalah
pada encoder 8 to 3, jika input D5 sama dengan 1 dan input D7 sama dengan 1 di saat yang bersamaan, maka output tetap 1, 1, 1 di ketiga outputnya, karena D7 memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi daripada D5. Kelebihan dari priority encoder sendiri yang pertama adalah output tetap valid meskipun banyak input aktif. Yang kedua adalah digunakan dalam aplikasi real seperti keyboard, itu controller, serta sistem sensor. Kekurangannya sendiri yaitu rangkaiannya jauh lebih kompleks dari encoder biasa. Yang kedua membutuhkan gerbang logika tambahan seperti OR, AND, NOT, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah membutuhkan sinyal valid atau enable dalam desain praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi yang pertama itu ada contoh encoder flip itu keempat kedua, di mana encoder ini memiliki 4 input yaitu D0, D1, D2, dan D3, dan memiliki 2 output yaitu A1 dan A0. Untuk tabel kebenaran dapat kita lihat jika D3 0, D2 0, D1 0, dan D0 1, kita akan mendapat output Q1 0 dan Q0 0. Dan jika kita mengubah D1-nya menjadi 1 dan D0 menjadi 0, kita akan mendapat output Q1 0 dan Q0 1. Dan jika kita mengubah input D2 menjadi 1 dan D1 menjadi 0, outputnya akan menjadi Q1 menjadi 1 dan Q0 menjadi 0. Dan jika D3 1 dan sisanya 0, output Q1 akan menjadi 1 dan Q0 akan menjadi 1. Dan jika semuanya 0, output hasil akhir akan error. Dan dari situ dapat kita lihat bahwa Q0 sama dengan D1 OR D3 dan Q1 sama dengan D2 OR D3. Di mana artinya Q0 aktif bila D1 atau D3 aktif, dan Q1 akan aktif bila D2 atau D3 aktif. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk membuat contoh encoder, yaitu encoder 4 to 2 atau 4 to 2. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja logikanya. Di sini bisa kita lihat terdapat simbol key, simbol D, dan juga simbol tambah. Simbol key sendiri merepresentasikan output, sementara simbol D merepresentasikan input. Sedangkan untuk simbol tambah sendiri merepresentasikan gerbang logika OR. Di sini bisa kita lihat yang pertama yaitu Q0 sama dengan D1 ditambah D3. Artinya adalah output Q0 aktif bila input D1 atau D3 aktif. Sementara di bawahnya yaitu Q1 sama dengan D2 tambah D3, yang artinya adalah output Q1 aktif bila input D2 atau input D3 aktif. Nah, karena kita sudah paham, di sini saya akan mulai untuk membuat sirkuitnya. Yang pertama, saya akan meletakkan dulu outputnya di sini, saya akan letakkan di sini, dan lalu saya akan menambah lagi outputnya. Karena di sini kita membuat encoder for 2, jadi outputnya berjumlah 2 buah. Selanjutnya saya akan meletakkan inputnya yaitu di sini. Karena di sini merupakan encoder for 2, maka inputnya berjumlah 4. Nah, selanjutnya saya akan meletakkan gerbang OR. Saya akan letakkan di sini dan juga di sini. Baik, di sini karena sudah semuanya diletakkan, saya selanjutnya akan mengubah nama dari input ini. Di sini saya akan pertama meletakkan D3 sesuai dengan urutan prioritasnya. Jadi di sini D2, D1, dan D0. Baik, di sini karena semuanya setelah siap, saya akan mencoba mulai untuk menghubungkan input dengan gerbang logikanya. Di sini D3 akan saya letakkan di kedua gerbang OR, karena bisa dilihat sendiri jika gerbang logika D3 memang diletakkan pada kedua gerbang OR. Lalu untuk gerbang D2 akan saya letakkan di gerbang logika di sini, dan gerbang D1 akan diletakkan di gerbang logika ini. Karena bisa kita lihat sendiri bahwa untuk input D1 dan juga D2 hanya berada di salah satu gerbang logika, tidak seperti input D3 yang berada di dua gerbang logika. Selanjutnya saya akan letakkan menghubungkan gerbang logika ini dengan input ini, dan juga akan meletakkannya gerbang logika ini di input ini. Di sini karena saya tidak bisa mengubah namanya, maka akan kita asumsikan output
output ini bersama output key 1 dan output ini bersama output key 0. Baik, di sini akan saya coba untuk hidupkan. Saya akan run, lalu bisa dilihat sendiri ketika saya mengaktifkan input D3, yaitu mengubah inputnya dari 0 menjadi 1, maka kedua lampu ini yang merupakan output menyala. Karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, input D3 mempengaruhi kedua output. Selanjutnya, jika saya mengaktifkan hanya input D2 saja, hanya output key 1 yang hidup, karena dia hanya mempengaruhi output key 1. Selanjutnya, jika saya mengaktifkan input D1, maka hanya output key 0 yang aktif, karena input D1 hanya terhubung pada output key 0. Di sini, apabila saya membiarkan input D1 aktif dan menyalakan input D3, maka bisa dilihat sendiri kedua input aktif, karena berdasarkan yang kita jelaskan sebelumnya, pada encoder 422 merupakan encoder prioritas, yang mana prioritas D3 lebih tinggi daripada prioritas D1, sehingga dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh input D3, yaitu menghidupkan kedua jenis output. Sama juga apabila kita menghidupkan D2, maka D3 lah yang akan dijalankan, karena prioritasnya lebih tinggi. Di sini, input D0 tidak terhubung pada output manapun sesuai dengan truth table-nya. Baik, demikianlah salah satu contoh dari encoder 422. Terima kasih. Dan selanjutnya ada contoh encoder 8-3 atau 8/3, di mana kita menggunakan untuk mengubah salah satu dari 8 sinyal input menjadi kode biner 3 bit. Encoder 8-3 memiliki 8 input, yaitu D0 sampai D7, dan 3 output, yaitu A2, A1, dan A0. Dari tabel kebenaran dapat kita lihat jika nilai semua 0 dan D01, kita akan mendapat ketiga outputnya 0. Dan jika D1, 1, Q0 akan menjadi 1. Dan jika D2 yang 1, Q1 yang akan menjadi 1, sisanya 0. Jika D3 yang 1, Q1 dan Q0 akan menjadi 1. Dan jika D4 1, Q2 akan menjadi 1 dan sisanya 0. Jika D5 1, Q2 dan Q0 akan menjadi 1 dan sisanya 0. Jika D6 yang 1, Q2 dan Q1 akan menjadi 1 dan Q0 0. Dan jika D7 1, Q2, Q1, dan Q0 akan menjadi 1. Persamaan boolean encoder 8/3 ini output diperoleh dari input, mana Q0 itu sama dengan D1 or D3 or D5 or D7, dan Q1 itu D2 or D3 or D6 or D7, dan Q2 itu D4 or D5 or D6 or D7, di mana A0 itu aktif untuk input ganjil dengan big band kecil 1, A1 aktif untuk input 2, 3, 6, dan 7, dan A2 aktif untuk input 4 dan 7. Nah, kawan-kawan, kali ini kita akan membahas simulasi rangkaian 8-3 encoder menggunakan circuit maker. Nah, sekarang kita akan buka circuit maker. Di sini kita punya circuit maker di sini, dan kita punya notepad. Ini notepadnya sudah mengambil materi bagian sini, ya, persamaan boolean encodernya dengan data inputnya adalah ini dan outputnya seperti ini. Kita masukin saja. Nah, kita mulai dengan pertama, kita cari dulu yang namanya logic. Kita temuin. Nah, di sini ada dua. Kita menggunakan kedua ini, yaitu logic switch itu untuk inputnya dan logic display untuk outputnya. Nah, kita place dulu logic display-nya ada 3. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita udah punya 3 output. Kita sekarang masukkan logic switch karena ini adalah 8-3. Jadi kita punya input sebanyak 8. Kita taruh satu-satu. Kita akan agak ke bawahan lagi dikit. Kita turunin dikit. Oke. Kita posisiin ini. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan output dan input, jangan lupa kita mencari logic ininya, OR-nya yang kita pakai untuk
untuk materi ini, yaitu kita menggunakan kode 4072 sebagai shortcutnya. Ini adalah OR, model OR yang untuk tree yang dari untuk 8 encoder. Jadi kita taruh sekarang di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat persamaan boolean encoder 8 to 3 itu outputnya diperoleh dari input bertingkat. Nah, pertama kita mulai dari key 0. Nah, kita tuh memisalkan key 0 itu adalah ini, dan D0 sampai D1, tunggu, kita akan ganti namanya satu persatu. D7. Nah, kawan-kawan, setelah kita menggantikan namanya di sini, kita sebenarnya boleh kita mengganti warna dari ini, boleh kita ganti jadi warna kuning. Di sini kita oke, kita ganti juga nih ke warna biru misal. Jadi sini oke. Jadi kita bisa membedakan ini setiap outputnya bakal ngeluarin warna apa saja. Nah, di sini kita mulai dari output key 0. Key 0 itu kita umpamakan yang biru ini. Nah, key 0 ini kita tarik nih, dari kita tambah nih pakai ini. Jadi kalau kita mau menarik wire-nya, kita pencet ini. Kalau mau balik, kita pakai arrow tools-nya untuk mengklik ini biar hidup mati. Saya perbesar sedikit biar kelihatan lebih jelas. Nah, jadi logika utama tadi kan kita melihat logikanya di sini. Di sini kan 0 0 0 0 0 1 dan seterusnya. Nah, kita lihat ini truth table seperti ini. Kita masukkan dulu. Di sini kita lihat key 0-nya adalah D1 tambah D3 dan tambah D5 dan tambah D7. Jadi kita mulai di sini dari D1. Nah, D1 ini kita bawa ke sini. Oke. Di sini selanjutnya kita key 0-nya itu ada D3. Kita masukkan D3 dari sini. Kita masukkan D3. Di sini, di sini, di sini. Oke. Selanjutnya kita masukkan D5. D5 di sini, dari sini kita masukin. D5, seret. Seret, seret. Oke. Selanjutnya kita masukin D7. D7 dari sini boleh. Seret. 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 Oke. Di sini nyambung ke key 0. Ini key 0-nya adalah lampu yang warnanya biru. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan key 1-nya. Nah, di sini key 1-nya sama dengan D2 tambah D3 tambah D6 tambah D7. Jadi kita mulai dari D2. D2 kita bawa ke sini, kita tarik garis wire-nya ini ke sini. Oke, setelah itu kita lihat lagi download-nya D3. Kita masukin D3 di sini, D3 kita tambahin di sini, kita kasih titik sini. Dan iya, kelebihan. Sorry. Agak kelebihan, sorry. Kita clear dulu ya. Tadi agak kelebihan, kita delete ya. Kita lanjut di sini ya tadi, D3. Kita pasin sama garisnya. Oke. Kita lanjut ke D berapa tadi? D6. D6 kita taruh sini D6. Mana D6? Sini kita buat garis sini. Kita buatnya jangan terlalu mepet ya kawan-kawan biar nggak terlalu ini kepepet banget. Jadi kita buatnya agak lebaran dikit. Dan terakhir ada D7. D7 di sini kita kasih tanda di sini. Ya. D7. Kita pasin. Oke. Nah, selanjutnya untuk key 2 itu D4, D5, D6, D7. Jadi D4 di sini, D4. Kita kasih area dikit. Oke, kita taruh di sini D4. Oke. Habis itu D5. D5 bisa kita ambil dari sini boleh. Sini boleh. Kita taruh di mana ya? Atau kita buat gini biar enggak terlalu berantakan. Oke. Itu untuk D5. Habis itu kita taruh D berapa lagi? D4, D5, D6, D7. Jadi D6 mana D6 di sini. D6 harusnya tadi D6 boleh ditaruh di sekitaran sini. Jadi kita taruh D6 di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke D7. D7 itu tinggal kita tambahin aja di sini. Titiknya. Siap. Nggak nyampe. Sorry. Kita turun dikit ya. Kurang masih. Oke, di sini kayak cukup. Nah, dah. Nah, jadi dari gini kita sambung dulu untuk lampu-lampunya. Oke, lampu gini key 2 sama key 1. Maksudnya, nah, tadi kita punya perumpamaan di T-table. Tunggu, kita ambil T-table-nya terlebih dahulu. Truth table maksudnya. Truth table di sini. Nah, truth table-nya ini, tunggu, bisa nggak aku copy di sini? Bisa. Oh, nggak bisa. Jadi, tadi truth table, kita perbesar ini truth table. Oke. Di sini, truth table pertama, dengan output 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dengan D0-nya adalah 1. Ini adalah D0. Sorry, agak buram fotonya. Tapi itu adalah D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Jadi, kita perumpamaan ini kita aktifin. Nah, cara kita mengaktifkan, kita ke simulation, habis itu kita ganti modenya ke digital. Setelah kita masuk digital, kita run. Nah, awalnya adalah jika semuanya 0 kecuali D0-nya. Nah, D0-nya kalau dia aktif atau bisa dibilang 1, dia tidak menghasilkan apa-apa karena dia tidak nyambung dengan logikanya, logika OR-nya sama output dan inputnya nih. Di sini kan yang masuk itu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Oke? Karena kita sudah nemu yang pertama.
hasilnya adalah 0, outputnya adalah 0, 0, 0. Jadi jawabannya benar di tabel gininya, di tabel truth table-nya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini 0, 0, 0. Jadi yang kedua sekarang adalah 0, 0, misalkan semuanya 0 kecuali D1. Ini karena udah tidak dipakai, jadi dia sudah ditanda silang, berarti ini udah nggak aktif juga. Karena kalau kita aktif samaan, nanti kodenya bakal error seharusnya. Tapi kita udah pakai yang priority, jadi tidak error. Jadi ini kita D1-nya adalah 1. Sekarang kita coba. Semisal D1-nya adalah 1, maka yang akan hidup adalah ini. Misal kalau kita matiin, ini dia bakal nyambung nih. Di sini kita lihat, dia bakal nyambung. Kita hidupin di sini untuk melihat kenapa dia bisa nyambung, karena D1 adalah 1, sisanya 0. Karena ini adalah logika OR. Jadi 1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ya sama dengan 1. Artinya gini, kan yang penting salah satunya hidup. Artinya lampu ini akan hidup gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke logika selanjutnya. Di truth table ada yang kedua. Nah, itu yang ketiga ini adalah D2-nya yang adalah 1. Jadi kita coba nih. D2 sama dengan 1. Nah, yang hidup adalah yang key 1. Yang tadi yang hidup adalah key 0 kan, yang biru. Habis yang hidup ini yang kedua, yang kuning, key 1. Nah, key 1 ini, kita kalau lihat dari wire-nya, kita pencet bagian atas ini, kita lihat yang nyambung adalah D2, kita hidupin, dan dia hidup. Karena kita pakai logika OR. Jadi, yang lain walaupun yang lain tidak, yang lain 0, asalkan D2-nya hidup, artinya key 1-nya ini hidup. Nah, selanjutnya ya kawan-kawan, setelah ini kita matiin, kita tutup ya lagi, kita cek lagi di gini truth table-nya. Truth table yang selanjutnya tuh, misalkan D3-nya adalah 1, sisanya 0. Jadi, semisal D3-nya sama dengan 1, ini D3 sama dengan 1, artinya dia aktif, D3-nya aktif, kita hidupin trace-nya. Nah, di sini dia menghidupkan 2. Kenapa? Karena D3 itu masuk ke, tadi di notepad, dia tuh masuk ke key 1 dan key 0. Itu mengapa dua materi ini, dua output ini akan hidup. Jadi, dia tuh akan 0, 1, 1. Tadi yang tadi tuh 0, 0, 1 kan. Sekarang 0, 1, 1. Seperti benar seperti yang ada di table. Tuh, sebentar. Di truth table maksudnya, tabel kebenaran. Jadi selanjutnya kita masuk, ini kan yang tadi data ketiga, sekarang masuk ke data keempat. Nah, tadi yang tadi data ketiga ini benar 0, 1, 1. Yang sebelumnya 0, 1, 0. Jadi kita lanjut ke percobaan selanjutnya yaitu 0, 0, 0, 0, 1. Maksudnya yang di bawah, di 4-nya yang jadi 1, sisanya adalah 0. Jadi kita coba di circuit maker-nya. Kita matiin tadi, kita 0, kita matiin ini juga. Nah, kita hidupin D4 dan yang aktif adalah key 2. Mengapa? Karena key 2 di mana D4 itu masuk ke dalam key 2. Nah, di mana alur listriknya kita lihat di sini key di D4 ini masuk dan yang lain ini padam 0 semua. Karena dia persamaan OR, maka dia akan hidup. Jadi kita dapat key outputnya adalah 1 0 kita bisa bilang dari gininya 0 1 1. Seharusnya gitu ya. 1 0 0. Jadi kita mulai dari key 2 ya. Ngitungnya, sorry. Jadi 1 0 0. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ya, sorry. Kita lihat ke tambahannya lagi nih. Ada tabelnya lagi tambahan, yaitu adalah semisal D5-nya yang 1, sisanya 0. Kita lihat ya, kita cobain. Kita matiin ini juga. Jadi D5 di sini kita lihat dia bakal nyambung ke key 2 sama key 1. Nah, kita coba ya. Key 2 sama key 0 maksudnya. Kita coba hidup keduanya. Di sini kita lihat alurnya, di sini ada D5-nya bagian ke atas, dia ke key 2 dan di sini kita ke bawah ke key 1. Jadi, dia hidup. Ini alurnya, di sini kita lihatin alurnya. Trace-nya dia ke sini dan ke sini. Jadi dia menghidupkan 2 karena di sini kita di notepad persamaan booleannya tuh key 0 sama key 2 ada 5 di sini D5. Kita jumlahin karena dia OR, maka dia hidup. Nah, selanjutnya kita matiin ini. Kita lanjut ke tabel kebenaran selanjutnya. Jadi selanjutnya kita lihat yang D6 yang adalah 1. Sekarang kita coba ya D6 1. Ini tadi kan D5. Jadi D5 tadi kan dia tuh 1 0 1. Benar di tabel kebenaran ini. 1 mana deh? 1 0 1. Selanjutnya ini apakah outputnya bisa 1 1 0? Kita coba ya. Di circuit meter kita matiin ini, kita hidupin di 6. Dan itu benar. Dia lainnya jalan ke key 2 sama key 1. Yang mengaktifkan output key 2 sama key 1. Jadi 1 1 0. Mengapa demikian? Ya seperti tadi kita menggunakan logic OR. Jadi kalau salah satunya 1, artinya outputnya tetap nyala. Jadi kita selanjutnya ke D7 yang terakhir. Kita boleh lihat. Jadi tadi kan 101. Nah, yang 7 ini kita pencet. Tunggu kita lihat dulu ya. Truth table-nya. Truth table-nya mengisyaratkan artinya outputnya adalah 111. Apakah benar? Kita coba ya di 7. Nah, dan itu benar. Kita lihat di sini, ini nyambung di semua tempat karena di persamaan boolean encodernya juga sama, di mana key 2 itu sama dengan D4, D5, D6, D7. Dari semuanya key 1, key 2 dan key 0 itu ada di 7. Jadi dia akan mengaktifkan semua output tersebut. Jadi outputnya adalah key 1-nya key 2-nya 1, key 1-nya 1, key 0-nya 1. Jadi itu sekian penjelasan dari simulasi saya. Semoga bermanfaat kawan-kawan.
Sampai jumpa untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi yang bakal dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis kerja rangkaian, di mana encoder itu mengubah input aktif menjadi kode biner sesuai posisi input. Yang kedua, rangkaian terdiri dari 2 atau lebih gerbang OR yang menggabungkan input tertentu. 3, dari simulasi terlihat bahwa keluaran itu selalu benar dan unik untuk setiap input. 4, kekurangan encoder biasa itu jika lebih dari satu input aktif, output akan menjadi tidak valid. Oleh karena itu, pada aplikasi nyata biasanya digunakan priority encoder. Selanjutnya yaitu pengaplikasian encoder. Encoder itu berubah menjadi input fisik atau sinyal menjadi kode digital untuk memudahkan pemrosesan. Contoh pengaplikasiannya seperti pada keyboard elektronik. Encoder mengubah tekanan tombol menjadi kode biner. Pada robotika dan rotary encoder, yang mengubah gerakan putar jadi sinyal digital untuk kontrol posisi dan kecepatan. Dalam komunikasi digital, encoder mengkodekan data agar lebih tahan gangguan dan error dapat dikoreksi pada saat pengiriman. Lalu fungsi utama encoder adalah mendukung pengolahan sinyal digital yang efisien dan akurat di berbagai aplikasi teknologi modern. Nah, kawan-kawan, dari semua materi ini kita menuju ke kesimpulan terakhir antara encoder 422 dan encoder 823. Nah, encoder 422 dan encoder 823 sama-sama berfungsi untuk mengubah banyak input menjadi output biner yang lebih sedikit. Nah, encoder 422 mengubah 4 input menjadi 2 bit, sedangkan encoder 823 mengubah 8 input menjadi 3 bit. Nah, kedua encoder ini membantu menyederhanakan jalur sinyal dan mempermudah pengolahan data dalam sistem digital. Prinsip kerjasamanya, satu input aktif diterjemahkan menjadi kode biner yang sesuai posisinya. Namun, encoder dasar tetap memiliki keterbatasan karena hanya valid jika satu input aktif pada satu waktu. Sehingga, pada aplikasi nyata sering dikembangkan menjadi priority encoder agar lebih stabil dan akurat. Jadi kawan-kawan, segitu saja materi tentang encoder ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you to next video. Dah.